Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama saya Fajar Wulan Saputra. Kita masih di pelajaran DDG ya, dasar desain grafis. Kita sekarang sudah masuk di KD5, yaitu mengevaluasi desain jaringan komputer menggunakan topologi ya. Jadi kita sudah hanya di evaluasinya saja di KD5, dan nanti di KD6 kita sudah membahas tentang evaluasi ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, untuk indikatornya masih siswa mampu memahami dasar-dasar desain ya, dan topologi jaringan serta membuat desain jaringan, serta mengevaluasi desain yang sudah dibuat ya. Oke, alat dan bahannya ada laptop dan modul seperti biasa. Oke, tujuannya dari KD ini adalah siswa mampu mengevaluasi hasil dari desain yang sudah mereka buat, apakah sudah standar gitu ya, dan sudah memenuhi kriteria dari apa yang memang dibutuhkan nantinya. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada tentang evaluasi ya. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris ya, yaitu evaluation, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Menurut Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Rakajoni tahun 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada macam-macam tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Lalu ada tahapan sebelum mengadakan evaluasi. Terdapat urutan atau proses yang mendasari sebelum melakukan evaluasi, yakni 1. Mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Konsep perlu direncanakan secara matang sebelum diadakan eksekusi pesan, dan perlu diadakan uji coba untuk pengecekan kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi pesannya. Yang kedua, dengan uji coba yang dilakukan, pengevaluasi mencoba mencari tanggapan dari halayak. Tanggapan dari halayak ini penting untuk mengukur efektivitas pesan yang disampaikan. Lalu ada proses evaluasi ya. Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu menjadi bahan evaluasi. Bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, di mana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan, evaluasi tersebut adalah narasumber yang ada, yaitu efektivitas penyebaran pesan, pemilihan media yang tepat, dan pengambilan keputusan anggaran dalam mengadakan sejumlah promosi dan periklanan. Evaluasi tersebut perlu diadakan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan, memiliki strategi baik dari berbagai alternatif strategis yang ada, meningkatkan efisiensi iklan secara general, dan melihat apakah tujuan sudah tercapai. Di sisi lain, perusahaan kadang-kadang enggan untuk mengadakan evaluasi karena biaya yang mahal. Terdapat masalah dengan penelitian, ketidaksetujuan akan apa yang hendak dievaluasi, merasa telah tercapai tujuan, dan banyak membuang waktu. Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi awal atau pretest dan akhir atau post-test. Pretest merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Sedangkan post-test merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisis situasi berikutnya. Evaluasi dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Evaluasi yang diadakan di dalam ruangan pada umumnya menggunakan metode penelitian laboratorium, dan sampel akan dijadikan sebagai kelompok percobaan. Kelemahannya, realisme dari metode ini kurang dapat diterapkan. Sementara, evaluasi yang diadakan di luar ruangan akan menggunakan metode penelitian lapangan, di mana kelompok percobaan
tetap dibiarkan menikmati kebebasan dari lingkungan sekitar. Realisme dari metode ini adalah lebih dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui, yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperbolehkan, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian. Oke, lalu evaluasi desain jaringan. Evaluasi yang dilakukan dalam desain jaringan bertujuan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari desain yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, dalam membuat desain jaringan komputer, pasti digunakan lebih dari satu topologi. Evaluasi ini adalah langkah yang harus dilakukan sebelum eksekusi di lapangan dilakukan, agar ketika eksekusi di lapangan dilakukan sudah tidak ada kesalahan dalam pengerjaannya. Topologi yang diambil dalam membuat desain jaringan haruslah mengikuti kebutuhan dan faktor lingkungan yang ada. Maka, ada baiknya sebelum membuat desain dan topologi dilakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui lingkungan dan keadaan sekitar. Semua jenis topologi bisa digunakan, hanya saja harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Jika salah dalam memilih topologi, kemungkinan akan mengalami kendala dalam eksekusi di lapangannya nanti. Oleh sebab itu, pemilihan topologi benar-benar harus dipilih dan disesuaikan dengan lokasi yang nantinya akan digunakan. Berikut adalah contoh topologi yang biasa digunakan dalam mendesain sebuah jaringan, ya. Yang pertama ada topologi bus, ya. Ini adalah topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut dengan topologi backbone, ya, di mana sebuah kabel koaksial yang dibentangkan kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut, ya. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa pengkabelan spaks menjamur. Ya, ini adalah contoh dari topologi bus. Ya. Lalu ada topologi ring, ya. Ini adalah contoh dari topologi ringnya. Lalu ini adalah contoh dari topologi star, ya, yang biasa digunakan. Lalu ini ada contoh dari topologi tree, ya. Oke, itu adalah contoh dari topologi-topologi yang biasa digunakan di dalam mendesain sebuah jaringan, ya. Namun tidak terlepas bisa jadi topologi yang digunakan adalah topologi di luar dari yang sudah kita bahas barusan. Tergantung dari kebutuhan yang memang nantinya dibutuhkan atau digunakan dalam sebuah jaringan itu sendiri, gitu ya. Oke, sekian pembahasan KD 5 di Mapel DDG ini. Kita lanjut nanti di KD terakhir, yaitu di KD 6. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.